Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah pun menganugerahkan untuk kita juga kemampuan dan kemauan pada diri kita untuk bisa menggunakan segala nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terusnya kita berselawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kembali kita sambung kaji kita di bulan yang lalu. Tak kala kita membahas ciri-ciri orang beriman, orang kafir, dan sekarang kita sambung kepada ciri-ciri orang munafik. Karena cuma 3 golongan ini yang ada di muka bumi. Kalau nggak beriman, kafir. Kalau nggak kafir, munafik. Munafik ini timbulnya di kota Madinah. Waktu Nabi masih di Mekah, itu cuma 2 saja, mukmin, kafir. Orang-orang kafir Quraisy, orang jahiliyah itu kafir, menampakkan kekafirannya, enggan untuk menyatakan Allah Esa dan tak mengakui Nabi Muhammad Rasul, lalu mereka terang-terangan menyembah patung. Itu artinya kafir. Maka orang kafir itu jelas nampak sikapnya. Orang beriman pun jelas masuk di kota Madinah. Itulah dia muncul daripada golongan orang Yahudi yang masuk kepada Islam, lalu mereka berpura-pura masuk kepada karakter namanya itu munafik. Tokoh pertama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, atau sering kita lihat Abdullah bin Salul, tapi nama panjangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini masuk Islam, tapi hatinya tetap tak senang sama Islam. Mulutnya mengatakan beriman. Kenapa Nabi Muhammad tidak membunuh orang-orang munafik? Nabi bilang sama Umar, kalau nanti pun akan dikatakan di belakang hari Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Karena yang hidup zaman Rasul bersama dengan Rasul disebut dengan sahabat. Tapi Nabi tahu siapa yang munafik, siapa tak munafik. Karena Nabi Muhammad itu langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau bagaimanapun orang munafik itu bukan tahu, karena Allah memberitahunya. Itu ya. Supaya kita tak termasuk dalam karakter orang munafik. Karena orang munafik ini bahaya kali. Udah namanya munafik yang paling parah, munafik dalam akidah. Mulutnya mengatakan beriman, tapi hatinya menentang keimanan. Itu namanya munafik dalam akidah. Itu paling berat. Kalau ini nanti di akhirat itu yang kata Allah, innal munafiqina
munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu diletakkan Allah nanti di neraka, di badan neraka paling bawah, di bawah keraknya neraka paling bawah. Neraka paling bawah kan jahanam. Jahanam punya dasar neraka. Di dasar neraka jahanam di bawahnya ada kerak. Di bawah kerak itulah letak orang munafik. Kenapa? Mereka ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, menampakkan keimanan, tapi hatinya menentang keimanan. Makanya nanti kalau masuk dalam kubur orang meninggal dunia, dikatakan Nabi dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab namanya At-Tadhkirah. Dia kutip hadis Nabi di situ. Yuftan Ifnan, yang ditanya nanti di alam kubur itu cuma dua golongan saja, al-mu'min wal munafik. Orang beriman sama orang munafik. Orang munafik kok ditanya? Orang munafik ditanya karena zahirnya dia beriman, yang bermasalah hatinya. Makanya orang munafik pun tetap menghalangi namanya fitnah alam kubur. Tapi orang beriman itu ditanya di alam kubur fi sab'ati ayyam, pada 7 hari. Orang munafik fi arba'ina yawman, tapi orang munafik ditanya di alam kubur itu 40 hari. Inilah makanya menjadi dalil ada orang buat takziah sampai malam ke-7, malam 40. Kalau dulu saya masih kecil, sering dulu orang kalau ada yang meninggal itu takziahnya sampai 7 malam itu. Sekarang yang masih kayak gitu di Amparan Perak itu 7 malam tuh makan terus, sedekah terus. Atau di Aceh ya, laksa ke atas. Kalau Tamiang jarang di laksa ya, laksa ke atas itu banyak. Setiap orang meninggal dunia 7 malam orang takziah terus. Ada yang siang mamanya, ada bapak-bapak malam potong lembu itu sedekah makan. Sedekah makan orang takziah boleh. Sekarang saudara kita mengatakan bid'ah Arab. Coba kita lihat mazhabnya. Dalam mazhab Maliki ya, dalam mazhab Maliki memberi makan orang takziah 7 malam boleh. Mazhab Maliki. Kalau pakai mazhab Syafi'i, memberi makan orang takziah 7 malam makruh, tetapi berpahala. Di mana letak makruhnya? Letak makruhnya kalau makan itu 100% dari ahli musibah, tapi dapat pahala. Tetapi kalau tidak 100%, maka hilang kemakruhannya. Di Indonesia kalau ada orang kemalangan itu uangnya namanya itu STM ya, Serikat Tolong Menolong ya. Ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang uang di Baskop kan, di Baskop. Ada namanya nyumbang kain kapan, ada yang nyumbang lautan. Itu aja dipakai sedikit, masukannya sudah hilang kemakruhannya dalam mazhab Syafi'i. Kalau pakai perkataan Umar ya, perkataan Umar ibnu Khattab, apa dia bilang sama anaknya Abdullah bin Umar? Anakku, kalau nanti ayah meninggal, kau kasih makan orang yang datang ke rumah. Nah itu Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Aisyah? Aisyah istri Nabi. Ini ada dalam Sahih Bukhari ada ya. Aisyah itu kalau ada keluarganya meninggal, dia buat namanya talbinah. Talbinah. Nanti kalau ada rezeki berangkat ke Mekah, masuk ke Bindaur, itu ada sekarang. Itu bungkusnya hijau kuning. Talbinah. Apa talbinah itu? Talbinah itu bubur campur madu.
sedekah makan. Itu di Arab Saudi setelah 40 hari. Berarti di sini tidak ada yang mengatakan memberi makan itu haram. Tapi yang haram itu kalau kita paksa atau kita buat tradisi, kalau nggak dibuat makan nggak datang takziah, makan itu. Tapi kalau anaknya mau sedekah, apa salah? Itu pernah saya hadapi di daerah Johor. Nah, daerah Johor itu diundang ceramah malam ketiga langsung duduk di situ kan. Doa dulu, siap doa sebelum ceramah. Ahli baik mohon Ustaz sebentar ya. Ahli baiknya bagikan nasi kotak, hidangan kue apa semua kan. Di samping saya ketua STM